Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hisyam Al-Latif, mahasiswa jurusan Sistem Informasi NIM 0545688811, akan mengerjakan praktikum basis data, yaitu membuat entity relation diagram. Jadi sekarang kita akan langsung melakukan praktikum berdasarkan tahapan pembuatan ERD dari panduan. Kita langsung ngikutin panduannya dari tahap 1, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam database tersebut. Pada contoh kasus, kita punya 3 master data, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Pada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah memiliki relasi many to many, di mana mahasiswa minimal punya satu mata kuliah, artinya bisa lebih dari satu mata kuliah, dan dalam satu mata kuliah bisa memiliki banyak mahasiswa. Itu many to many. Berarti karena many to many, kita membutuhkan tabel transaksi di tengahnya, yaitu sebut saja nanti kita bikin tabel kelas. Oke, selanjutnya tabel mata kuliah berelasi dengan tabel dosen, di mana setiap mata kuliah, satu mata kuliahnya tuh cuma bisa diajar oleh satu orang dosen, artinya one to many, karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Kalau one to many nggak perlu pakai tabel transaksi, langsung di tabel mata kuliahnya aja langsung. Pertama-tama kita langsung bikin dulu dari database-nya, database kuliah. Di sini kita bikin, saya menggunakan The Beaver untuk mempermudah secara tampilan. Kita bikin tabel mulai dari tabel dosen dulu yang mudah. Lalu kita bikin kolomnya ID. Di sini ID itu integer. Oke, not null, auto increment, lalu constraint-nya kita bikin yang ID tadi. Oke. Ini untuk primary key. Lalu kita buat sebenarnya ini lebih ke standar dari pembuatan sebuah tabel ya. Biasanya ada status, ini integer 11 juga. Terus ada user click. Baik, ini seperti statusnya kita ganti jadi tiny integer, nggak ada ya, tiny integer 1, karena status itu kan cuma butuh digitnya 0 sampai 9 aja, nggak perlu banyak. Tiny integer 1, terus kita bikin user input varchar-nya 100. Ini saya mengikuti standar code aja, standar tabel dari yang biasa saya pakai. Terus tanggal input kita pakai datetime. Terus user update, tanggal update. Oke, di sini kita save dulu, di execute nih ya, seperti ini. Nanti kalau ada yang kurang tinggal ditambah. Ini untuk yang dasarnya dulu aja. Udah, baru kita mau nambahin nama dosen. Nama dosen varchar 256. Nama dosen ID. Udah, itu aja simple. Kita tarik ke atas, save lagi, execute. Oke, ini untuk tabel master dosen. Oke, kita lihat lagi dari tahapan menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Tadi udah ya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Oh, ini belum, karena kita baru bikin satu tabel. Tabel dosen udah, kita bikin tabel mata kuliah. Langsung aja kita copy dari tabel dosen biar cepet lah. Oke, copy. Oke semua. Kita masukin constraint-nya ID. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua. Execute, baru kita tambahin. Yang kita perlukan adalah nama mata kuliah.
Oke, mata kuliahnya 256, biar lebih panjang dikit. Terus kita taruh di bawah ID. Nah, dosen dan mata kuliah udah. Sekarang bikin, oh ya, kan di sini dosen itu one to many terhadap mata kuliah. Jadi di mata kuliah kita mau tambahin foreign key ID dosen di mata kuliah karena kan one to many ya. Jadi pasti ada ID dosen. Oke, di sini integer 11 expression, lalu constraint foreign key ya. Kita foreign key dari dosen. Nah, ini foreign key-nya udah kita pasang untuk ID dari dosen ini. Nah, udah kita taruh atas. Jadi nanti ini akan mata kuliah akan merelasi dengan dosen. Kalau kita lihat di database kuliah, biar diagramnya nanti udah seperti ini. Dosen di mata kuliah gitu. Oke, selanjutnya kita bikin tabel master lagi. Untuk tabel master mahasiswa kita copy lagi semua. Copy semua, bikin constraint-nya, primary key ID, save, baru tambahin apa tadi, nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke, save lagi, taruh di atas. Sekarang relasi mahasiswa terhadap mata kuliah karena many to many, jadi kita nggak bisa naruh dua ID di masing-masing tabelnya. Sebenarnya mata kuliah ini udah nggak jadi tabel master ya, tabel master karena kan termasuk transaksi ya, nggak sih kayaknya ini tabel master. Kita bikin tabel transaksi namanya tabel kelas. Bikin lagi tabel kelas mata kuliah ya, kelas mata kuliah. Jadi ini atau penamaannya boleh gini deh, mata kuliah kelas gitu. Jadi nanti di sini tampilannya penamaannya itu ngikutin dari parentnya gitulah. Kita copy semua. Terus kita set primary key-nya mata kuliah kelas. Oke, save dulu. Terus kita masukin karena di sini kan relasinya mata kuliah sama mahasiswa ya. Jadi artinya ada ID mata kuliah, ada ID mahasiswa. Ini kan ID, ini kan kelas ceritanya. ID mata kuliah ya kan, integer 11. Ini salah nih, integer 11. Integer 11, standarnya segini ya. Saya ambil pakai standar aja. Oh, udah otomatis ke sana ya. Nggak bisa dijaga, nggak bisa di. Oke deh, nggak masalah. ID mata kuliah kita udah bikin, tambahin lagi ID mahasiswa. Oke, dua ini kita naikin lagi urutannya. Jadi nanti ini relasinya seperti ini, ID mata kuliah sama ID mahasiswa. Kita foreign key kan dari mata kuliah, yaitu ID, sama dari mahasiswa. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, gini. Jadi ini many to many. Sebenarnya gini ya, bagusnya. Nah, tampilannya kan lebih bagus.
Oke, di sini terlihat jelas. Nah, ini one to many terhadap ini one to many terhadap ini. Jadi mata kuliah one to many terhadap mata kuliah kelas, mahasiswa one to many terhadap mata kuliah kelas. Jadi mata kuliah dan mahasiswa itu many to many. Oke, save. Selanjutnya, mengidentifikasi menetapkan seluruh himpunan relasi. Udah. Menentukan derajat relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut. Udah semua kayaknya ya. Mengidentifikasi setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahap 3 adalah menentukan derajat. Oke, kayaknya udah ya ini penentuan derajat ya tadi yang one to many gitu. Berarti itu hasil praktiknya itu juga ini ya, hasil praktiknya udah selesai. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.